Tahukah kalian, plastik di laut bisa menyebabkan krisis? Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan dari mana sampah plastik, kemudian bahaya sampah plastik, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Apakah kalian tahu 8 juta ton plastik masuk ke laut setiap tahun? Polusi plastik di lautan dan badan air lainnya terus meningkat tajam dan bisa lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Peningkatan cepat polusi plastik di laut menimbulkan ancaman signifikan bagi kehidupan laut, kesehatan manusia, dan lingkungan. Kemudian, dari mana sumber plastik berasal? Yang pertama, pengelolaan buruk. Plastik yang dibuang sembarangan di darat bisa terbawa angin atau terbawa air ke sungai dan akhirnya berakhir di laut. Ini termasuk kantong plastik dan bahan kemasan yang kita gunakan setiap hari. Kegiatan maritim, kapal mungkin secara tidak sengaja atau ilegal membuang plastik ke laut. Kandang apung, kantong pakan, dan terpal plastik yang digunakan di peternakan ikan dapat lepas dan menjadi polusi tentunya ya guys. Kemudian, buang sampah di laut. Wisatawan dan penduduk lokal sering meninggalkan sampah. Angin kencang dan gelombang membawa sampah plastik ini ke laut langsung. Kemudian mikroplastik. Mikroplastik yang dikenal sebagai partikel plastik kecil kurang dari 5 mikrometer berasal dari banyak sumber. Ini bisa berasal dari produk pribadi, serat tekstil, dan keausan ban ya guys. Jenis plastik di laut. Sampah plastik di laut ada banyak jenis. Setiap jenis bisa merusak laut dengan cara yang berbeda. Yuk, kita kenali jenis-jenisnya ya guys. Yang pertama, makroplastik. Yang kedua, mikroplastik. Yang ketiga, nanoplastik. Yang keempat, perlengkapan mancing terlantar. Yang kelima, plastik sekali pakai. Wah, ternyata jenis-jenis plastik di laut itu bukan hanya satu ya guys, melainkan banyak sekali. Kita bahas, kita jelaskan satu persatu dari jenis plastik tersebut ya guys. Yang pertama, makroplastik. Ini adalah barang plastik besar dengan ukuran lebih dari 5 mikrometer. Barang ini mudah terlihat dan sering menjebak hewan laut serta dapat terurai menjadi potongan lebih kecil seiring waktu. Ini termasuk botol plastik dan bungkus makanan ya guys. Mikroplastik. Partikel plastik kecil kurang dari 5 mikrometer biasanya tertelan oleh ikan, plankton, dan burung. Hampir tidak mungkin dibersihkan setelah tersebar. Kemudian, nanoplastik. Nanoplastik adalah partikel yang sangat kecil, kurang dari 1 mikrometer. Ini merupakan degradasi lebih lanjut dari mikroplastik dan dapat masuk ke sel organisme laut. Kemudian perlengkapan memancing terlantar. Ini adalah jaring tali dan senar pancing yang hilang atau dibuang. Ini terus menjebak dan membunuh hewan serta merupakan bahan besar bagi penyu, paus, dan lumba ya guys. Dan yang terakhir, plastik sekali pakai. Beberapa contohnya adalah sedotan, garpu, dan cangkir. Ini adalah bahan yang ringan sehingga dapat dengan mudah terbawa angin atau terbawa air ke laut ya guys. Kemudian apa sih dampaknya bagi kehidupan laut? Satunya, hewan salah mengira plastik sebagai makanan. Yang kedua, tersangkut di jaring ikan dan sampah plastik lainnya. Yang ketiga, gangguan rantai makanan laut. Dan yang terakhir adalah tertelannya plastik oleh ikan-ikan. Lalu, apa dampak bagi kehidupan manusia? Mikroplastik telah ditemukan dalam makanan laut, garam, dan air minum. Tentunya itu semua dikonsumsi oleh manusia ya guys. Kemudian, potensi resiko kesehatan setelah mengkonsumsi bagian-bagian tersebut. Yang terakhir, dampak ekonomi pada pariwisata, perikanan, dan juga industri kelautan ya guys. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak begitu cara untuk melindungi laut kita. Saatnya kita bertindak. Yang pertama, kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan yang dapat digunakan kembali. Kemudian, kita bisa berpartisipasi dalam program pembersihan pantai dan laut.
Yang ketiga, kita akan memilih produk yang berkelanjutan dan menolak sedotan serta peralatan plastik. Dan yang terakhir, kita harus meningkatkan kesadaran dan mendidik orang lain tentang bahaya penggunaan plastik dalam jangka panjang ya guys. Jadi kesimpulannya, polusi plastik di lautan adalah krisis yang berlangsung dan masalah global yang serius. Ini mengancam kehidupan laut, kesehatan manusia, dan lingkungan kita. Setiap orang memiliki peran untuk. Jadi kesimpulannya, polusi plastik di lautan adalah krisis yang berlangsung dan masalah global yang serius. Ini mengancam kehidupan laut, kesehatan manusia, dan lingkungan kita. Setiap orang memiliki peran untuk menciptakan laut yang lebih bersih dan lebih sehat. Mari refleksikan pada diri kita masing-masing, apa satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan atau korbankan mulai hari ini untuk membantu melindungi